بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على نبينا محمد الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kembali kita melanjutkan hadis-hadis dari Sahih Muslim, bab Kitabul Adab. Di Kitabul Adab bab an-nahyu an takanni bi Abil Qasim wa bayanu ma yustahabu min al-asma. Bab larangan memberi julukan, nama julukan dengan Abil Qasim atau kunyah dengan Abul Qasim, dan penjelasan nama yang dianjurkan atau yang dicintai. Sebelumnya kita telah membahas sabda Nabi SAW mengatakan, "Tasammu bismi wala takannu bikunyati." Berilah nama dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Adapun hadis yang kedua, haddatsani Ibrahim ibn Ziyad wa huwa al-mulaqab bi Sabalan, qala akhbarana Abbad bin Abbad an Ubaidillah bin Amr wa akhi Abdullah sami'a minhu sanata arba'in wa arba'ina wa mi'ah yuhaddithani an Nafi' an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allahi Abdullahi wa Abdurrahman. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allahi Abdullah Abdurrahman. Ungkapan hadis di atas bahwa nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Fihi at-tasmiyatu bihadaini wa tafdiluhuma ala sa'iri ma yusamma bih. Dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu memberi nama dengan dua nama di atas, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Faedah yang kedua, tafdiluhuma ala sa'iri ma yusamma bih, bahwa Abdullah dan Abdurrahman adalah nama yang lebih baik daripada nama-nama yang lain yang diberikan kepada anak.
Kenapa ini lebih baik? Kalau kita lihat yang pertama, Abdullah dan Abdurrahman ini adalah ta'bid penghambaan diri. Penghambaan kepada Allah. Dan di sini juga ada adab. Kalau kita membuat nama diawali dengan hamba, hanya boleh kepada hamba Allah dan nama-namanya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Raziq, Abdul Khaliq, Abdul Khallaq, dan begitu seterusnya. Tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh ada nama yang bukan nama Allah. Seperti Abdul Nabi misalkan. Ada orang buat. Abdul Rasul, enggak boleh. Termasuk juga adalah Abdul Muttalib. Karena Al-Muttalib bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Waktu kecil dia bernama Syaibah. Di antara sebab kenapa namanya Syaibah, karena ada rambut putih. Ketika dia kecil, dia lahir, bapaknya sudah tidak ada, Hashim. Hashim berangkat berdagang, dia meninggal dunia. Sementara Syaibah dalam kandungan ibunya bersama dengan Rasulullah SAW. Yang mana ibunya adalah orang Madinah dari Bani Najjar. Makanya orang-orang Madinah itu adalah akhwal, yakni saudara-saudara ibu dari Rasulullah. Ya. Walaupun levelnya adalah level kakeknya, tetap juga dikatakan kepada cucunya itu adalah keluarga dari ibunya. Sementara kalau ibunya Rasulullah langsung, ayana, yani Aminah, itu adalah dari Quraisy. Ketika dia kecil, yakni Syaibah, datanglah pamannya Al-Muttalib menjemput keponakannya. Karena merupakan aib bagi orang Arab jika ada anak saudaranya berada di lingkungan keluarga istri. Berbeda dengan orang Minang. Ya.
kembalikan. Lalu dijemputlah oleh oleh Muttalib. Ketika dibawa ke Mekah, ditaruh di belakang. Masuk, dilihat oleh masyarakat Quraisy. Dengan membawa anak kecil dianggap oleh orang-orang Quraisy itu budaknya. Makanya dinisbatkan kepada dia Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib. Semenjak itu tersohorlah namanya. Adapun ungkapan Nabi ketika perang Hunain, dengan mengatakan ana Nabi, ana ibnu Abdul Muttalib, saya Nabi, saya adalah putranya Abdul Muttalib. Dia menisbatkan kepada kakeknya. Itu bukan dalam rangka dia memberi nama ibtidaan, berawal dari dia. Tapi itu dia menginformasikan dengan kenyataan. Bahwa terkenal kakeknya itu dengan nama Abdul Muttalib. Bukan membuat nama baru. Maka oleh karena itu, setiap penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dilarang. Penghambaan itu kalau bikin namanya abdu hanya kepada nama-nama Allah. Yang betul-betul dia adalah sahih sebagai nama Allah. Taib. Kenapa nama Abdullah lebih dicintai dan Abdurrahman lebih dicintai? Karena lafzul jalalah Allah itu adalah a'raful ma'arif. Nama yang paling dikenal. Dan ini adalah nama bagi sang Khaliq, sang Raziq, dan seterusnya. Dan itu adalah nama yang paling mulia. Kemudian Abdurrahman dengan Abdurrahim, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kalau dilihat dari sebuah dasar dari nama, makna berasal dari sama-sama dengan rahmah. Rahmat, kasih sayang, pengasih, penyayang, rahmah. Namun ketika dia namanya Rahman, berbeda dengan Rahim. Rahman ada alif dan nun di belakangnya. Rahman. Itu memiliki makna absolut. Nama absolut. Yakni yang memiliki rahmat yang absolut. Siapa yang memiliki sifat yang seperti itu? Hanya Allah. Dan setiap nama itu memiliki sifat. Bukan seperti nama kita yang mana nama kita hanya sebatas nama kosong dengan makna. Malah terkadang maknanya nama itu bertentangan dengan sifat. Bikin namanya Karim,
tapi pilih ceke. Namanya Karim. Karim itu pemurah. Ya. Ternyata sifatnya bertolak belakang. Tapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai alam, sebagai nama bagi Allah, dan sekaligus di dalamnya adalah dia sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman tidak boleh diberikan nama Ar-Rahman kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita ingin memberi nama anak kita, ada unsur rahmannya, harus diawali dengan hamba Allah. Hamba Ar-Rahman. Hamba, yani Abdur Rahman. Kalau anak kita namanya Abdur Rahman, tidak boleh dipanggil Rahman. Enggak boleh. Maka adalah manggilnya Abdur Rahman. Atau panggil juga Abduh. Abduh. Apa artinya Abduh? Hambanya. Tapi kalau panggilnya Maman gimana? Enggak ada arti. Ya. Enggak ada arti jadi Maman. Namanya udah bagus Abdur Rahman. Tapi kalau Abdur Rahim, ya bagus. Penghambaan kepada nama Ar-Rahim. Bolehkah kita manggil dia Rahim? Orang boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyifati Nabi kita Muhammad SAW sebagai Raufur Rahim. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibnu Ibrahim. Qala Utsman haddatsana wa qala Ishaq akhbarana Jarir an Mansur an Salim bin Abi Ja'd an Jabir bin Abdullah qala wulida li rajulin minna ghulamun fasammahu Muhammadan faqala lahu qaumuhu لا ندعوك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لقومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah qal wulida li rajulin ghulam. Telah terlahir bagi seorang dari kami katanya ghulamun, anak laki-laki. Jadi Jabir bin Abdullah salah seorang di antara kami mendapatkan anugerah anak laki-laki. Fasammahu Muhammadan, lalu dia kasihlah nama dengan Muhammad. Faqala lahu qaumuh, lalu kaumnya mengatakan, la nada'uka tusammi bismi Rasulillah. Kami tidak biarkan kamu untuk memberi nama dengan namanya Rasulullah. Famtalaqa bibnihi hamilahu ala dhahrihi. Lalu dia bawalah anaknya ini dengan digendong di punggungnya.
Wa atabih nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang dengan bayi tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wulida li gulamun." Wahai Rasulullah, telah lahir bagiku seorang anak laki-laki. Fasammaituhu Muhammadan, lalu aku beri nama dia dengan Muhammad. Faqala li qaumi, kaumku mengatakan kepadaku, "La nad'uka tusammi bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak akan biarkan kamu memberi nama dengan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Tasammau bismi." Beri namalah dengan namaku. Wala takannu bikunyati. Janganlah berkunyah. Wala taktanu. Wala taktanu. Ya. Wala taktanu bikunyati. Jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Fa innama ana qasim. Sesungguhnya aku ini adalah yang membagi, aqsimu bainakum, yang aku membagi di antara kalian. Ini qasim artinya adalah yang membagi. Kemudian begitu juga hadis yang berikutnya. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abthah قال حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي جعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسموه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميت برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. Dengan sanad kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan ada seseorang lahir baginya atau seseorang dari kami lahir baginya seorang anak laki-laki. Lalu aku kasih dia nama, lalu dia kasih nama dengan Muhammad. Faqulna, lalu kami mengatakan kepadanya, kami tidak memberimu kunyah dengan Rasulullah. Kalau nama anaknya Muhammad, berarti dia adalah Abu Muhammad. Gak mungkin Abu Muhammad, gitu kan? Gak mungkin Abu Rasulullah. Ya. Hatta tastamirahu. Jangan, kami tidak akan memberimu kunyah dengan Rasulullah. Sampai engkau minta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, innahu wulida li ghulamun fasammaitu bi Rasulillah. Aku lahir seorang anak bagiku, maka aku namakan dia dengan Rasulullah. Yani maksudnya beri nama Muhammad. Fa inna qaumi abaw ayaknuni bih. Dan kaumku enggan untuk memberi kunyah aku dengannya. Hatta tasta'dzina Nabi. Sampai engkau minta izin kepada Nabi, katanya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, sammu bismi. Buat namalah dengan namaku. Wala takannau bikunyati. Jangan berkunyah dengan kunyahku.
Fa inna mab'ithu qasiman aqsimu bainakum. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menjadi orang yang membagikan di tengah-tengah kalian. Dan yang aku membagikan di antara kalian. Qauluhu, ungkapan innama ana qasimun aqsimu bainakum, sesungguhnya aku ini adalah hanya membagi, aku membagi di tengah-tengah kalian. Wa fi riwayat lil Bukhari fi awal kitab fi bab man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Dan riwayat Imam Bukhari di awal kitabnya di dalam bab siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dengannya, maka Allah berikan kefaqihan di dalam agama. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Hanya saja aku ini adalah yang membagi. Allah yang memberi. Ya, Allah yang memberi, akunya adalah untuk membagikan. Qala Qadhi Iyad, hadza yush'iru bi anna al-kunyata innama takunu bisababi wasfin sahihin fil mukanna. Qadhi Iyad dia mengatakan ini mengisyaratkan bahwa kunyah itu, apa itu kunyah? Yaitu julukan dengan diawali dengan abu, ummu, ibnu, ibnatu. Ya, ada 4. Abu fulan, ummu untuk perempuan, ummu fulan, fulanah dan seterusnya. Atau ibnu fulan, atau ibnatu, putri, ibnatu fulan. Ya, bapak fulan, ibu fulan, anak laki-laki fulan atau anak perempuan fulan. Itu namanya kunyah. Walaupun dia tidak punya anak. Ya, walaupun tidak punya anak. Atau dia punya anak, walaupun kunyahnya tidak ada anaknya satupun yang punya nama itu. Contoh yang tidak punya anak. Adiknya Anas bin Malik. Ya. Kata Nabi, ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Adiknya masih kecil, dipanggil oleh Nabi Abu Umair. Begitu juga Nabi SAW memberi kunyah kepada Aisyah Ummu Abdillah. Ya, sementara dia tidak punya anak. Atau memberi gelar dengan gelar atau kunyah tadi yang anaknya tidak ada nama itu, seperti Umar bin Khattab. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Dia tidak ada punya anak yang namanya Hafs. Yang ada adalah Hafsah. Nah, kunyah ini terkadang disebabkan oleh, di sini diisyaratkan bahwa kunyah itu disebabkan karena adanya karakter atau sifat yang sahih pada diri orang tadi. Au lisababi ismi ibnihi, atau disebabkan oleh nama anaknya. Ya, kalau bahasa awaknya ya, istri manggil anak ibu apa paja. Ya, apak pajawa aja. Sebenarnya Abu Fulan. Ya. Apa anak-anak. Taib. Qasim di sini wa innama ana Qasim, aku yang membagi.
karena Nabi membagikan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberi kunyah Abul Qasim. Atau dia adalah nama dengan salah seorang dari anaknya Rasulullah namanya Qasim, maka dia adalah Abul Qasim. وقال ابن بطال في شرح رواية البخاري معناه أني لم أستأثر من مال الله شيئا دونكم وقاله تطيبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء. Ibn Battal dia mengatakan maknanya aku tidak akan memonopoli dari harta Allah sama sekali tanpa diberikan kepada kalian. Ya, Nabi apa yang dia dapatkan dari Allah dia bagikan. Sehingga pada satu hari ketika sholat asar Nabi salam kemudian berpaling, cepat-cepat dia berdiri. Malahan melangkahi bahu-bahu yang ada. Pulang, kemudian balik lagi. Sahabat keheranan sesuatu yang sangat penting. Lalu Nabi sampaikan bahwasanya ada harta sedekah atau zakat yang harus dibagikan. Yang aku tidak ingin datang malam itu belum dibagikan. Jadi Nabi hanya membagi aja. Tidak ada memonopoli atau menumpuk. Tidak diberikan kepada yang lain. Waqalahu beliau ucapkan itu tatyiban liqulubihim sebagai penenang terhadap jiwa mereka, jiwa sahabat, hati sahabat. Kenapa? Hina fadala fil ata, ketika beliau memberikan lebih di dalam pemberian ini kepada yang lain. Ada yang lebih, ada yang Nabi membagi sesuai dengan beliau lihat mana hikmahnya. Qala wallahi walladhi yu'tikum la ana. Wallahu ya Allah huwallazi yu'tikum la ana. Allah yang memberimu pemberian, bukan aku yang memberi. Wa innama ana qasim, aku hanya sebagai orang yang membagi-bagi. Faman qasamtu lahu syai'an fadzalika nasibuhu qalilan kana au katsira. Siapa yang telah aku bagikan untuknya, maka itulah jatahnya. Baik sedikit maupun banyak. Sudah terima gitu ya. Wa amma ghair Abul Qasim min al-kunya fa ajma'ul muslimuna ala jawazihi sawa'an kana lahu ibnun aw bintun fakanna bihi aw biha aw lam yakun lahu waladun aw kana saghiran aw kunya bighairi waladihi wa yajuzu an yukanna ar-rajulu aba fulan wa aba fulanah wa an tukanna al-mar'atu ummu fulanah wa ummu fulan. Wa sahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lis-saghiri akhi Anas ya Aba Umair ma fa'alan nughair wallahu a'lam. Yani adapun selain dari Abul Qasim minal kuna, dari kunyah yang selain dari Abu Qasim, sepakat kaum muslimin boleh hal itu apapun kunyahnya gitu ya. Baik dia punya anak atau punya putri, baik dia punya putra atau putri, lalu dia beri nama julukan dengan putranya atau putrinya. Atau dia tidak punya anak. Atau dia masih kecil. Atau diberi kunyah bukan dengan nama, bukan dengan anaknya. Dan boleh juga laki-laki diberi kunyah Abu Fulan atau Abu Fulanah. Baik anaknya laki-laki atau perempuan.
Begitu juga perempuan boleh diberi kunyah nama ibu fulan atau fulanah. Baik nama laki-lakinya atau nama perempuan, tidak mesti. Ummu fulanah misalkan, ya, enggak mesti. Dan sahih dari Nabi SAW, beliau mengatakan kepada saudara kecilnya Anas, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Ba'a keadaannya, gitu. Gimana keadaannya sih? Apa ini? Adiknya Anas ini punya burung peliharaan. Pagi itu dia lihat burung, ini ada apa nih? Gitu. Ya, lalu digoda oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu kelembutan Rasulullah, anak ini digoda oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Abu Umair, bah keadaan burung, ya, peliharaannya, gitu maknanya, ya. Ya, ajak untuk berbicara. Wallahu a'lam. Jadi Nabi memberi kunyah kepada adik kecilnya Anas bin Malik. Sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.